Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan membahas tentang perkembangan dunia IT. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Arya Ahmad Diansyah, Dimas Riden Supardi, Fadil Majid Muhammad, dan Hafiz Raffi Muhammad. Yang akan kami bahas adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan dunia IT. Yang kami ambil yaitu tokohnya Steve Jobs sebagai tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan dunia IT, Adobe Software sebagai perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan dunia IT, dan Traveloka yang berpengaruh dalam startup perkembangan dunia IT. Untuk mempersingkat waktu, Dimas Ridian akan mempresentasikan tentang topik pertama. Baik, di sini saya akan membahas topik pertama kami, yaitu tentang tokoh yang berpengaruh dalam bidang TI. Kami memilih Steve Jobs sebagai tokoh yang kami pilih. Steve Jobs adalah CEO dari Apple. Kemudian saya akan membahas tentang profil Steve Jobs. Steve Jobs memiliki nama panjang, yaitu Stephen Paul Jobs. Ia dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ia bersama sahabatnya, yaitu Steve Wozniak, membangun dan mengembangkan Apple dari sebuah garasi mobil. Pada tahun 1972, ia lulus dari SMA Homestead di Cupertino. Kemudian ia diterima menjadi mahasiswa oleh Reed College di Portland. Tetapi ia di-DO dari Reed College, padahal ia baru kuliah selama 1 semester di sana. Kemudian dia juga berhasil mengembangkan Apple menjadi perusahaan besar dengan miliar dolar AS dalam 10 tahun. Kontribusi yang diberikan Steve Jobs pada bidang TI. Yang pertama, menggagas ekosistem sebuah produk. Yang kedua, mendirikan Apple Store. Lalu macOS. macOS ini dikenal dengan operasi yang sangat stabil dan mudah dipakai. Ini merupakan salah satu keunggulan dari produk Apple yang memang belum bisa disamai oleh para pesaingnya sekarang ini. Lalu kemudian ada Apple. Kontribusi yang paling besar dari beliau bukan dari ponsel, tablet, atau sistem operasi, namun dari Apple itu sendiri. Sejak beliau masuk kembali di tahun 1997, Steve Jobs ini sudah membangun sebuah perusahaan teknologi informasi yang sangat berharga. Perusahaan itu sudah melampaui pesaingnya seperti Microsoft dan Hewlett Packard. Yang paling menakjubkan adalah pembangunan gedung baru Apple yang memiliki luas sebesar 2,8 juta kaki persegi dengan 300.000 meter untuk fasilitas penelitian. Kemudian ia mendirikan Pixar Studio. Bersama Edwin Catmull mendirikan Pixar, sebuah studio animasi komputer di Emeryville, California. Lanjut. Lalu di sini ada tantangan-tantangan yang dihadapi Steve Jobs. Yang pertama,
Berawal dari anak adopsi, Steve Jobs mengalihkan pemikirannya. Kedua, dipecat dari perusahaan yang ia bangun sendiri pada tahun 1984. Yang ketiga, yang mendirikan perusahaan baru yaitu Next Computer. Keempat, Next Computer itu yang telah ia dirikan dibeli oleh Apple. Lanjut. Kemudian saya kembalikan pada moderator. Baik, pada topik kedua kali ini tentang Adobe Software. Kali ini akan dibahas oleh Saudara Majid. Dipersilakan Saudara Majid. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang Adobe yang merupakan perusahaan yang sangat berperan penting dalam perkembangan dunia IT. Jadi apa itu Adobe? Adobe adalah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis, animasi, video, dan pengembangan web. Adobe adalah salah satu perusahaan perangkat lunak yang paling besar di dunia. Next, please. Nah, Adobe Profile. Adobe didirikan pada tahun 1982 oleh John Warnock dan Charles Geschke yang mendirikan perusahaan setelah meninggalkan Xerox PARC dalam rangka mengembangkan dan menjual PostScript bahasa deskripsi halaman. Kemudian pada tahun 2010, Adobe System memiliki 9.117 karyawan, sekitar 40% diantaranya bekerja di San Jose. Adobe juga memiliki operasi pembangunan besar di Orlando, Seattle, San Francisco, Lehi, Utah, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, Adobe memiliki kontribusi diantaranya berperan sebagai perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis, animasi, video, dan pengembangan web. Poin yang kedua, memasuki pasar software dengan Adobe Illustrator. Adobe memasuki pasar perangkat lunak konsumen dengan Adobe Illustrator. Program gambar berbasis vektor untuk Apple Macintosh, Illustrator yang tumbuh dari software perusahaan in-house. Dan pada tahun 1989, Adobe menciptakan Photoshop yang sampai sekarang masih umum dipergunakan. Dan pada tahun 1993, Adobe memperkenalkan PDF atau kepanjangannya Portable Document Format yang kita kenal dengan PDF. Dan Adobe Acrobat dan juga Reader Software. Hingga sekarang PDF menjadi standar internasional sehingga mendapatkan ISO 32000 sampai 1 dibanding 2008. Teknologi ini kemudian diadopsi di seluruh dunia sebagai media umum untuk dokumen elektronik. Next. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Adobe. Yang pertama, Desktop Publishing Program. Apa itu Desktop Publishing Program? Adobe pada basis Macintosh mengalami kegagalan dalam meningkatkan sendiri Desktop Publishing Program atau DTP. Adobe juga lambat untuk menangani timbulnya Windows pasar. Untuk mengatasinya, Adobe buat langkah besar dalam pasar yang dengan melaunching InDesign serta dibundle dengan Creative Suite yang ditawarkan. Dalam kegagalan untuk memperkirakan arah komputasi, Adobe melaunching Versus Complete Illustrator untuk Steve Jobs NAS Next System. Untuk poin yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Adobe adalah harga yang mahal. Adobe telah dikritik karena praktik penetapan harganya dengan harga eceran yang sebanyaknya 2 kali lebih tinggi di negara-negara non-Amerika Serikat. Setelah Adobe mengungkapkan harga untuk Creative Suite 3 Master Collection yang semula di €1.000 lebih tinggi untuk pelanggan di Eropa, petisi untuk memprotes atas harga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh 10.000 pengguna. Yang kemudian kebocoran informasi. Sebuah file 3,8 GB dicuri dari Adobe dan mengandung 152 juta username, password transkripsi, reversible, dan petunjuk password yang transkripsi telah diposting pada anonnews.org. LastPass, sebuah perusahaan keamanan password, mengatakan bahwa Adobe gagal menggunakan praktek-praktek terbaik untuk mengamankan password mereka.
Dan yang terakhir, perusahaan Adobe akan dibeli. Maksudnya Steve Jobs berusaha untuk membeli perusahaan itu seharga 5 juta pada tahun 5 juta dolar pada tahun 1982. Tetapi Warnock dan Geschke menolak. Tapi investor mereka mendesak mereka untuk bekerja sama dengan Jobs. Dan pada akhirnya Adobe setuju untuk menjual saham perusahaan senilai 19%. Jobs membayar 5 kali lipat dari penilaian perusahaan mereka pada saat itu, ditambah biaya lisensi 5 tahun untuk PostScript di muka. Pembelian dan uang muka tersebut menjadikan Adobe perusahaan pertama dalam sejarah Silicon Valley yang memperoleh keuntungan di tahun pertamanya. Next. Nah, untuk slide terakhir di Adobe, ini merupakan produk-produk yang telah dirilis oleh Adobe. Yang pertama adalah aplikasi desktop, yang di antara aplikasinya adalah Photoshop, Lightroom, kemudian ada Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Firewalk, Adobe Soundboard, Adobe Acrobat, dan Adobe Audition. Untuk Adobe yang mengeluarkan pada aplikasi server, di antaranya ada ColdFusion, BlazDS, kemudian ada Adobe Lifecycle, Enterprise Suite, Adobe Blaze DS. Kemudian untuk yang Adobe pada aplikasi format data seperti yang sering kita gunakan, diantaranya ada PDF, SWF, kemudian ada FLF atau Flash Video, ada Film Strip, dan ada juga PDF Processor PostScript. Dan untuk yang terakhir aplikasi video editing, ini merupakan hal yang sering kita gunakan, terutama untuk anak IT. Di antara aplikasinya adalah Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Prelude, dan Adobe SpeedGrade. Mungkin untuk pembahasan Adobe itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Saudara Majid. Kali ini kita masuk ke topik ketiga tentang startup Traveloka yang akan dibahas oleh Hafiz Raffi Muhammad. Baik, di topik terakhir ada startup Indonesia yang berkembang di teknologi informasi, yaitu Traveloka. Traveloka ini aplikasi startup yang bergerak di bidang travel. Selanjutnya, profil Traveloka. Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi bersama temannya Derianto Kusuma dan Albert Zhang. Ferry Unardi ini awalnya bekerja di kantor cabang Microsoft sebagai software engineer. Lalu yang kedua, awalnya Traveloka hanya sebagai pembanding harga tiket pesawat. Traveloka awalnya dibuat hanya sebagai pembanding harga tiket di situs-situs maskapai pesawat. Yang ketiga, memiliki banyak fitur traveling. Traveloka sekarang sudah bisa memesan tiket pesawat, kereta api, bus, penyewaan mobil, dan lainnya. Selanjutnya, kontribusi Traveloka pada bidang IT. Yang pertama, merubah kebiasaan orang Indonesia dalam melakukan pembelian tiket pesawat, yaitu seiring berjalannya waktu, Traveloka merubah kebiasaan orang Indonesia yang pertamanya membeli tiket pesawat dari counter-counter maskapai tertentu. Lalu yang kedua, Traveloka membuat kontribusi, yaitu melakukan pembelian tiket dan melakukan reservasi kamar hotel secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Sekarang Traveloka bisa dipesan dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal waktu. Lalu yang ketiga, Traveloka telah berkolaborasi dengan beberapa mitra yang berkontribusi dalam pandemi COVID-19. Selanjutnya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Traveloka. Yang pertama, awal mula menjalin kerjasama dengan maskapai lokal. Di awal peluncurannya, tidak ada sama sekali maskapai yang ingin bekerja sama dengan Traveloka. Traveloka hanya menjual seperti tangan kedua saja atau reseller. Tapi seiring dengan kemajuan traffic website Traveloka, maskapai-maskapai tersebut mulai melirik adanya keuntungan di Traveloka. Sehingga banyak maskapai sekarang yang bekerjasama dengan Traveloka. Yang kedua, tantangan menggunakan e-payment.
Tantangannya sendiri terletak pada perubahan harga tiket pesawat yang terjadi antara satu hari ke hari yang lainnya, karena itu sering berubah-ubah. Artinya, hari ini harganya sekian, besok bisa jadi lebih mahal atau lebih murah. Oleh karena itu, dalam sistem Traveloka, setiap pengunjung yang sudah setuju dengan tiket yang akan mereka beli, akan diberikan waktu untuk transaksi. Maksimal pembayarannya dilakukan 30 menit setelah pengunjung memesan tiket tersebut. Yang ketiga adalah tantangan Traveloka di pandemi COVID-19. Saat COVID mulai masuk ke Indonesia, banyak traveler yang menunda pemesanannya. Jadi solusi yang dibuat Traveloka adalah pembatalan tiket. Lalu yang terakhir adalah produk-produk Traveloka. Selanjutnya ada produk-produk dari Traveloka. Traveloka yang awalnya hanya bisa memesan tiket pesawat, sekarang banyak fitur atau produk yang ditawarkan oleh Traveloka, yaitu pemesanan transportasi itu sendiri, yaitu kereta api, bus, atau pesawat. Kedua, ada pemesanan hotel, kamar hotel. Yang ketiga, bisa memesan pulsa dan pakai internet. Yang keempat, ada pemesanan spa atau lainnya. Yang kelima, di Traveloka juga terdapat dompet digital uangku yang seperti OVO, Dana, dan yang lainnya. Yang terakhir, Traveloka menyediakan fitur pemesanan paket tur luar negeri dan kemanapun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Traveloka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hafiz Raffi Muhammad. Baik, ini saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.